warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, sahabat ahli surga bukan ahli neraka insyaallah. Amin. Dalam kesempatan kali ini mari kita ungkap pertanyaan-pertanyaan yang timbul, yaitu mengenai tentang bab masalah doa dan dosa. Banyak sekali yang bertanya tentang kenapa saya berdoa sudah lama kok Allah tidak kabulkan katanya. Untuk menjawab pertanyaan seperti itu, perlu kita memberikan satu pencerahan, satu bahan terkait dengan masalah doa dan dosa. Adakah kaitannya dosa dengan doa? Adakah penyebabnya seseorang kenapa doa tidak dikabul? Mungkin karena dosa-dosanya. Dosa yang dilakukan oleh manusia dan apa-apa yang haram, salah satu penyebab doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena diri kita penuh dosa. Allah. Manusia memang tidak pernah luput dari apa yang namanya salah, namun Allah Maha Penyayang. Tetapi manusia lebih sering lalai dan tidak segera bertobat kepada Allah. Baiklah, kita bahas terkait dengan hal tersebut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma amitna bil iman wa amitna bil islam wa amitna bit tauhid wa amitna bi ma'rifatika ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Amin. Allahumma ij'al kuburana rawdatun min riyadil jinan wa la taj'al kuburana rawdatun min riyadin nar. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Tutup lagi. Saudara sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, sebagaimana kita mengetahui bahwa dosa manusia hanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beristighfar, dengan bertaubat kepada Allah. Maka pada kesempatan kali ini mari kita tingkatkan rasa taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dikumpulkan di surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Terkait dengan hal-hal yang menghalangi seseorang
dikabulkannya doa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Ya ayyuhan nas, innallaha hasan, la yaqbalu illal hasan. Dia tidak menerima sesuatu melainkan yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan kepada para rasul. Bagaimana dalam firman-Nya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kulu thayyiban, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah diceritakan kepada kami, telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuh, sehingga rambutnya kusut, masai, dan berdebu. Orang itu mengangkat kedua tangannya ke atas langit berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal makanannya dari barang haram, minumannya jadi barang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan kepada makanan yang haram. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Berdoa untuk sesuatu yang tidak baik tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa seorang hamba yang isinya adalah sesuatu yang berupa dosa atau untuk memutuskan tali silaturahim, maka doa tersebut tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, seseorang senantiasa akan dikabulkan doanya selama dia tidak berdoa untuk perbuatan dosa ataupun untuk memutuskan tali silaturahim dan tidak tergesa-gesa. Kita hanya berdoa semoga Allah membalas kejahatan, kebusukan hati terhadap kita sesuai dengan ketentuan Allah. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan tergesa-gesa dalam berdoa? Rasulullah SAW menjawab, yang dimaksud dengan tergesa-gesa dalam berdoa apabila orang yang berdoa itu mengatakan, aku telah berdoa dan terus berdoa tapi belum juga dikabul. Setelah itu ia merasa bosan, putus asa dan tidak mau berdoa lagi. Hadis riwayat Muslim. Dengan bergesa-gesa ingin dikabulkan oleh Allah, itu juga termasuk hal-hal yang menyebabkan doa tidak dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga yang menyebabkan doa kita tidak dikabul, yang pertama makanannya haram, yang kedua karena tergesa-gesa, yang ketiga hati
hati kosong dan tidak serius berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah uang 2 miliar. Amin. Ketika mengucapkan doa tersebut, bagaimana kondisi hati kita? Apakah hati kita ini isi atau kosong? Rasulullah SAW berdoa, bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin dan akan dikabul. Ketika kita berdoa seperti tadi, ya Allah, berikan aku uang 2 miliar. Apakah kita yakin akan dikabul? Yakin aku. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketika kita berdoa, ya Allah, berikanlah aku 2 miliar. Hati kita itu saat itu yakin enggak? Itu kepada Allah. Lalai enggak, apa hanya sekedar ucapan lisan, tidak sampai di hati. Itulah yang menyebabkan tidak dikabul. Berdoa dalam hati yang kosong sama artinya kita tidak fokus terhadap apa yang kita ucapkan, apa yang kita doakan. Tidak ada bedanya dengan ketika kita berbicara kepada sesama manusia, tetapi kita tidak mau melihat mata orang tersebut, tidak mau menatap wajahnya. Apa yang kita ucapkan menjadi terasa bohong dan tidak ada artinya. Akhirnya kita tidak sungguh-sungguh dalam berdoa terhadap apa yang kita doakan, yang kita katakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian mengatakan, ya Allah, ampunilah aku jika engkau kehendaki. Nah ini. Dan rahmati aku jika engkau berkehendak. Akan tapi tidaklah sungguh-sungguh dalam meminta kepada Allah, karena Allah sama sekali tidak ada yang memaksanya. Ya Allah, berilah aku uang 1 miliar. Berilah aku mobil Avanza Xenia. Berilah aku kesehatan, keselamatan di dunia maupun di akhirat, ya Allah. Bahagiakanlah aku, keluargaku, di dunia maupun di akhirat, ya Allah. Amin. Nah, ketika kita mengucapkan doa tersebut, kita harus sungguh-sungguh di dalam meminta kepada Allah dan tidak main-main. Yang keempat, kenapa orang doanya tidak dikabul? Karena orang tersebut meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Di saat kita melalaikan segala perbuatan yang baik, yang sesuai dengan syariat, niscaya kita akan tidak dikabul doa kita. Karena apa-apa yang kita lakukan hanyalah dosa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, demi Allah zat yang ada, yang jiwaku berada di tangannya, hendaklah kalian beramar ma'ruf nahi mungkar. Atau jika tidak, niscaya Allah akan mengirimkan siksanya dari sisinya kepada kalian, kemudian kalian memohon kepada Allah, namun doa kalian tidak lagi dikabulkan. Inilah saudaraku, mari kita berhati-hati. Jangan sampai kita tidak peduli dengan perintah Allah, berdakwah di jalannya.
digantikan kaum yang lebih baik nantinya ya Allah. Yang selanjutnya, yang kelima, kita tidak boleh mengatakan bahwa doa kita panjatkan tidak dikabulkan, melainkan hanya sedang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti saya akan dapat uang sebesar 2 miliar. Tetapi kapan dapatnya? Kalau belum, masih ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan mendapatkan di surganya kelak yang harganya jauh lebih mahal daripada 2 miliar, saudaraku. Setiap orang memang berbeda-beda. Ada yang segera ingin dikabul, ada juga yang lambat. Ada yang dikabul di dunia, ada juga yang dikabulkan di akhirat kelak. Allah Maha mengetahui atas apa-apa yang hambanya tidak tahu. Oleh karena itu janganlah merasa putus asa, merasa kecewa, sedih. Terus berdoa kepada Allah, karena hanya Allah yang memberikan dan mengabulkan doa tersebut. Allahus Somad. Allah lah tempat berlindung, bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa. Insyaallah doa saya tadi juga dikabul oleh Allah. Tinggal tunggu waktunya saja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya saya simpulkan bahwa hal-hal yang menyebabkan doa kita tidak dikabul, yang pertama karena kita banyak memakan atau menggunakan makanan yang haram. Kendaraannya dibeli dengan uang haram, bajunya dibeli dengan uang haram, rumahnya dibeli dengan uang haram. Bagaimana akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, doa kita yang menyebabkan doa kita tidak diterima, tidak dikabul karena kita tidak serius, tidak ngotot kepada Allah, tidak serius kepada Allah Subhanahu wa taala saat berdoa. Jadi kita tambahkan keyakinan kita bahwa apa yang kita doakan itu akan dikabul. Kemudian yang ketiga, yang menyebabkan doa itu tidak diampuni, doa itu tidak dikabulkan karena meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena meninggalkan perbuatan amal ma'ruf nahi mungkar inilah, saudaraku, menyebabkan doa tidak dikabul. Yang selanjutnya, kenapa doa tidak dikabul? Karena kita tergesa-gesa di dalam berdoa. Tergesa-gesa ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yang Maha tahu kondisi kita sebagai hambanya. Jadi kita jangan pernah kecewa karena doa kita belum terjawab. Tetaplah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bahwa setiap doa memang yang kita panjatkan bukanlah tidak dikabulkan, melainkan sedang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kecewa kita karena doa kita itu diterima dan mungkin saja keberhasilannya ditunda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys,
selamat datang di channel saya. Semoga barokah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.